Ini ada nenek yang latah. Kalau latah menyebutnya malu kita dengarnya. Nenek itu minta nasihat. Gimana nak Arifin? Malu nenek ini. Nenek nggak pengen menyebut itu. Tapi gimana nak? Kok bisa menyebut itu nenek? Itu di luar kesadaran nenek. Jadi kalau sudah latah nyebutnya yang macam-macam. Bisa nggak nak nenek berobat supaya nggak nyebut? Bisa nek. Caranya subhanallah, nenek selalu jaga wudhu. Nenek berazam, bertekad untuk selalu menyebut nama Allah. Nenek berdoa selalu minta kepada Allah, Rabbi a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa Rasulullah SAW. Ya Rabb, tolonglah hamba senantiasa berzikir kepadamu, senantiasa mensyukuri nikmatmu, senantiasa beribadah terbaik kepadamu. Doa Rasulullah SAW yang Rasul ajarkan pada Mu'az bin Jabal, supaya hati terjaga selalu ingat Allah. Kemudian apalagi nak? Nenek banyak-banyak berzikir setiap saat, setiap kesempatan, di mana, kapan, bagaimanapun. Apa saja? Tasbih, tahmid, tahlil, takbir, salawat, istighfar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Nenek perbanyak, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bukan 100 kali, bukan 200 kali, bukan 1000 kali, sebanyak-banyaknya. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira. Apa yang terjadi? 3 pekan kemudian nenek itu terkejut. Yang membuat nenek itu menangis. Begitu terkejut, ya Allah, Allahu akbar. Bisa. Man syabba alai syai'in syabba alai. Manusia bisa karena terbiasa. Kemudian kenapa orang-orang selalu berzikir, hamba-hamba yang beriman ini? Karena semua kita berdosa. Merasa tidak berdosa, berdosa. An-Najm ayat 32. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kau merasa paling suci, karena aku tahu siapa kamu sebenarnya. Kita bisa begini begitu kan karena aib kita masih ditutupi oleh Allah. Untung Arifin masih ditutupi aib. Kalau dibuka nggak bisa Arifin bicara. Banyak dosa Arifin ini, ikhwah. Semua kita berdosa. Jangan merasa paling suci. Hei ahli zikir, hei ahli ibadah, hei orang bertakwa. Jangan kalian merasa paling suci. Aku yang paling tahu siapa yang paling bertakwa. Aku tahu siapa kamu sebenarnya. Ini tentu rahmat Allah kepada ahli ibadah, pada orang-orang beriman, orang-orang bertakwa, agar tidak kegeeran karena kehebatan, kealimannya dalam taat kepada Allah, agar ia terus menghinakan diri di hadapan Allah, agar ia terus minta ampun kepada Allah, agar ia terus istiqomah menikmati ibadah amal saleh kepada Allah Jalla Jalaluh, sekaligus untuk tetap rendah hati kepada saudara-saudaranya. Wahfid janaha kaliman ittaba'aka minal mu'minin. Sebagaimana Rasulullah SAW Allah perintahkan untuk tetap rendah hati kepada saudara-saudaranya. Allahu akbar walillahil hamd. Sekaligus Allah juga beri kesempatan kepada makhluknya yang berbuat maksiat, sebiadab-biadab manusia, sejahat-jahat manusia, selama hidup masih ada peluang hidayah Allah. Sebaliknya, sealim-alim seseorang selama hidup punya peluang untuk kufur nikmat kepada Allah. Inilah yang membuat hamba beriman terus menghinakan diri di hadapan Allah, dan buahnya rendah hati di hadapan makhluk Allah. Arifin ulang, inilah yang membuat hamba beriman terus menghinakan diri di hadapan Allah, dan buahnya rendah hati di hadapan makhluk Allah. Menghinakan diri di hadapan Allah terus dengan banyak berzikir, banyak sholawat, banyak istighfar kepada Allah Jalla Jalaluh. Ini menarik. Ternyata orang tuh makin kuat imannya, makin hebat istighfarnya kepada Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikhwatal iman, Rasulullah hamba Allah yang paling terkuat zikirnya, paling terjaga zikirnya.
yanam wala yanam, ainu tanam wa qalbuhu la yanam. Tidur tapi tidak tidur, mata beliau terpejam tapi hati beliau terjaga. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah kulla ahyani. Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap saat, setiap helaan napas selalu berzikir kepada Allah. Bahkan hebat istighfarnya kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah aku bangun dari tempat dudukku kecuali sab'ina marrah, 70 kali aku minta ampun pada Allah. Dalam riwayat lain, mi'ah marrah, 100 kali. Subhanallah. Padahal beliau khatamul anbiya wal mursalin, stadium makom yang paling tinggi, paling terdekat dari semua makhluk yang dekat dengan Allah. Masum, bebas dari dosa, mudman bil jannah, dijamin masuk surga. Tapi begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan akhlaknya dengan banyak minta ampun kepada Allah. Bagaimana dengan kita ikhwah yang setiap hari bergelimang dengan dosa? Tentu kita lebih hebat lagi istighfarnya kepada Allah jalla jalaluh. Wal mustaghfirina bil ashar. Dalam ayat lain, wa bil ashari hum yastaghfirun. Orang-orang beriman di waktu sahur minta ampun pada Allah. Dijumpai para malaikat di waktu sahur, orang-orang beriman minta ampun kepada Allah jalla jalaluh. Karena itu disunahkan sahur kita banyak istighfar setelah sholat malam. Karena itu ibu-ibu selesai sholat malam jangan beranjak dari tempat sajadah kecuali setelah istighfar minimal 100 kali. Nanti setelah tausiah ini, Arifin mengajak diri Arifin, abang yang Arifin cintai, Hidayat Nur Rakyat, Bapak Bupati kita, orang tua Arifin, semua jamaah tercinta, semua pemirsa, kita sama-sama banyak minta ampun. Bagi yang belum pernah, coba kita merasakan nanti istighfar di atas 100 kali. Insya Allah semua tenggelam dalam nikmatnya istighfar. Ternyata minta ampun itu nikmat. Karena yang bikin kita gelisah selama ini dosa kita, yang menghalangi kita istighfar dosa kita, yang menjadi hijab kehusuan salat kita dosa, yang menjadi hijab hubungan kita kepada Allah, doa kita tidak diijabah dosa, yang membuat banyak sial dalam hidup kita, pilot dzunub dosa. Dosa itu banyak masalah. Maka dengan istighfar dosa-dosa itu diangkat oleh Allah. Surah Hud ayat 2, istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumattikum mata'an hasanah. Dalam surah Nuh 10, 11, 12, istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwal wa balin wa yaj'alakum jannat wa yaj'alakum anhara. Dengan banyak minta ampun, Allah beri kenikmatan hidup pada kalian, kesejahteraan rezeki, anak-anak soleh, bahkan keberkahan negeri-negeri kalian. Allahu Akbar. Dengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lazima istighfaran ja'alallahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sahabatku yang dililit hutang piutang, sahabatku yang banyak masalah, sahabatku yang menderita berbagai macam penyakit, masalah rumah tangga, jodoh, rezeki, ingin cita-cita tercapai, pengen keturunan. Lihat, dengarkan sabda Rasulullah SAW, siapa yang melazimkan, mendawamkan, membiasakan sungguh-sungguh minta ampun kepada Allah, maka saat dia sempit Allah lapangkan, saat dia sulit Allah mudahkan, saat dia punya masalah
Allah tunjukkan jalan keluarnya, dan Allah beri rezeki dari jalan yang tidak pernah ia duga. Karena itu ikhwah, setiap lafaz zikir, setiap salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap istighfar kita mimsah yang akan membersihkan kotoran-kotoran hati kita, dosa-dosa kita, sehingga hati terbuka, hati bersih. Allahu Akbar. Kalau hati bersih, firasat tajam. Hati bersih, doa mustajab. Hati bersih, mudah mengakses nur hidayah Allah. Hati yang bersih, pikiran jernih. Hati yang bersih, hikam, bicara pun jadi hikmah. Hati yang bersih, tumbuh kembang akhlak yang mulia. Hati yang bersih mengundang perhatian para malaikat, sehingga mengalirlah ilham demi ilham, bisikan kebaikan dalam hidupnya. Hati yang bersih, harokatuhu barokatun, aktivitasnya diberkahi oleh Allah, rezekinya, rumah tangganya, dakwahnya. Allahu Akbar. Hati yang bersih sumber kesuksesan dunia akhirat. Qad aflaha man zakkaha, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Menanglah orang yang terus membersihkan hati. Mari ikhwatal iman, cahaya hati, semua jamaah Masjid Al-Muttaqun yang insya Allah semuanya diberkahi oleh Allah Jalla Jalaluh. Mari kita beristighfar sebanyak-banyaknya. Kru juga ikut istighfar, pedagang semuanya istighfar. Semua kita menghadap kiblat. Ibu-ibu semua menghadap kiblat. Arifin juga menghadap kiblat. Kita minta ampun kepada Allah Jalla Jalaluh sebanyak-banyaknya. Jangan jenuh, jangan bosan. Dosa kita udah terlalu banyak. Setiap detik pun minta ampun, rasa-rasanya tidak sebanding dengan dosa kita yang terus berbuat dosa ini. Dimanapun, ayo sama-sama kita istighfar. Ada kamera ini menjadi media dakwah. Kita mengajak semua penduduk negeri Indonesia untuk banyak minta ampun kepada Allah, agar Allah turunkan keberkahan untuk negeri yang kita cintai ini. Mari ikhwah, kita minta ampun kepada Allah Jalla Jalaluh. Kita semua menghadap kiblat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Ya Allah, ya Rabbana, perkenankan kami menikmati lezatnya minta ampun kepadamu, lezatnya berzikir, lezatnya berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali bil alamin. Tundukkan kepala, kalau perlu tutup kedua mata kita. Kita belajar berhalwat di tengah hiruk pikuk dunia ini. Di samping kita kendaraan lalu lalang, berbagai macam suara duniawi. Coba kita heningkan saat diri kita ini. Dari mana kita, di mana, dan mau kemana akhirnya kita. Sungguh waktu yang Allah berikan untuk mengumpulkan bekal di akhirat terlalu sebentar. Dunia ini hanya numpang mampir, tempat lewat. Wa inna daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sesungguhnya kehidupan akhirat itulah sebenar-benarnya kehidupan. Itulah akhir kisah perjalanan kita. Ya Allah, ya Rabbana, bukalah setiap hati kami yang duduk di rumahmu ini, masjid yang insya Allah selalu dalam berkah-Mu ya Allah. Mohon ya Allah, mohon ya Allah, tundukkan kepala, tutup kedua mata. Kita belajar untuk khusyuk menikmati istighfar sebanyak-banyaknya. Perkenankan kami menikmati lezatnya istighfar. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah.
Astaghfirullahal azim. Astaghfirullah, astaghfirullah. Ya Ghaffar, astaghfirullah. Ya Ghafur, astaghfirullahal azim. Ya Allah, astaghfirullahal azim. Ya Allah, astaghfirullahal azim. Ya Allah, astaghfirullahal azim.